Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alforizal dengan NPM 33341700077 dari Teknik Metalurgi angkatan 2017 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya sedang melakukan pelatihan mengenai Quality Management System ISO 9001-2015. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mengenai objektif key result. Adapun outline yang akan saya bawakan dalam beberapa menit ke depan, yang pertama ada definisi, yang kedua ada manfaat dan fungsi, yang ketiga jenis-jenis, yang keempat cara membuat, yang kelima contoh penerapan. Yang pertama ada definisi. OKR atau Objective Key End Result adalah metode sistematis yang digunakan untuk menentukan tujuan dan cara mengukur pencapaian tujuan tersebut. OKR ini dapat membantu memfokuskan prioritas kerja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, serta apa saja yang harus dilakukan untuk memantau eksekusi perencanaan tersebut. Tujuan utama mengapa OKR dijadikan sebagai metode adalah untuk mengukur aktivitas kerja perusahaan. Sebagaimana tujuan dari perusahaan harus mempunyai ambisi yang besar, namun masih di batas realistis dan terukur proses pelaksanaannya. Kemudian ada manfaat dari objektif key result. Yang pertama, penggunaan dari objektif key result pada perusahaan akan membuat tim lebih fokus. Nah, fokus mereka ini akan tertuju pada prioritas yang juga tujuannya akan mereka capai. Yang kedua, adanya key result dan juga objektif ini akan membuat karyawan lebih berkomitmen dalam menjalankan tugas untuk mencapai tujuannya. Kemudian yang ketiga, membuat karyawan termotivasi dan menyalarkan organisasi untuk bekerja secara kolektif menuju tujuan dan sasaran bersama. Yang keempat, OKR ini dapat menunjukkan keterbukaan terhadap kinerja antar karyawan bahkan pimpinannya. Yang kelima, dapat mempercepat perusahaan mencapai hasil yang diinginkan. Yang keenam, OKR ini dapat memungkinkan melakukan evaluasi lebih sering dan juga evaluasi lebih mudah. Yang terakhir, dapat menyatukan perusahaan. Kemudian ada jenis-jenis dari OKR. Nah, OKR ini atau Objective Key Result ini sesuai dengan namanya terdiri dari dua komponen utama, yaitu objektif dan key result. Objektif ini adalah deskripsi kualitatif dari apa yang ingin dicapai. Deskripsi ini singkat, mudah diingat, menjadi sumber motivasi dan bisa menantang tim untuk melakukan yang terbaik untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian key result. Nah, key result ini adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan dalam proses mewujudkan objektif atau tujuan perusahaan. Sehingga OKR terdiri dari tujuan yang memberitahu Anda kemana harus pergi dan beberapa hasil utama yang merupakan hasil yang perlu Anda capai untuk mencapai tujuan Anda. Kemudian ada cara membuat OKR atau Objective Key Result. Nah, yang pertama yakni menentukan tools yang akan digunakan. Nah, dalam menentukan tools ini atau teknologi yang akan digunakan ini dalam membuat OKR itu dapat dimulai dengan mencoba membuat dengan menggunakan bantuan aplikasi berbasis web, mobile, atau spreadsheet yang lebih mudah. Kemudian tahapan yang kedua merancang OKR. Nah, merancang OKR ini dengan tetap memperhatikan goals utama perusahaan atau organisasi. Nah, yang terpenting pastikan objektif yang ditargetkan terkesan ambisius dan realistis. Kemudian langkah yang ketiga yakni menyusun rancangan OKR untuk perusahaan. Jadi yang berhak untuk menentukan dan membuat adalah pimpinan atau direksi suatu perusahaan. Karena merekalah yang paling mengetahui seluk-beluk dan goals perusahaan ke depannya. Kemudian langkah selanjutnya Anda membuat struktur OKR untuk tim. Setelah membuat objektif untuk perusahaan, langkah berikutnya adalah melakukan expand objektif menjadi sub-objektif.
untuk masing-masing divisi, yang mana nantinya dari masing-masing tim ini mempunyai key result yang berbeda, yang nanti akan disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Langkah selanjutnya yakni membuat struktur OKR untuk perorangan. Nah, menyusun objektif dan key result untuk perorangan ini dengan tetap menyesuaikan dari goals masing-masing tim. Nah, oleh karena itu OKR harus berjalan selaras mulai dari tingkatan atau lapisan tertinggi hingga sistem terbawah. Langkah selanjutnya yakni mengevaluasi dari OKR. Nah, pihak perusahaan harus melakukan evaluasi OKR agar bisa mendapatkan informasi sejauh mana tujuan yang sudah dicapai. Umumnya, suksesnya suatu pencapaian adalah bila mampu menyentuh angka presentasi 60% sampai 70%. Jika nilai pencapaian di bawah angka tersebut, belum tentu dikatakan gagal, tapi bisa jadi target yang diinginkan terlalu tinggi. Dan sebaliknya, presentasi dengan nilai 100% juga bisa menandakan target OKR kurang ambisius, sehingga perusahaan harus kembali menilai target yang diinginkan diraih untuk periode waktu selanjutnya. Kemudian ada contoh dari OKR. Nah, berikut adalah OKR yang bisa dibuat oleh perusahaan X. Nah, di sini ada objektif. Nah, objektifnya ini yakni meningkatkan revenue perusahaan di tahun 2022. Sedangkan key resultnya yang pertama, memperoleh pendapatan bersih perusahaan sebesar 15 miliar di akhir tahun 2022. Yang kedua, meningkatkan penjualan dengan memiliki 100 distributor dan 1000 reseller seluruh Indonesia di akhir tahun 2022. Yang ketiga, meningkatkan pangsa pasar minuman jus di Indonesia dari 35% menjadi 45%. Kemudian contoh OKR yang bisa dibuat oleh tim divisi HR. Nah, di sini ada objektif. Nah, objektifnya ini yakni meningkatkan return of investment karyawan atau ROI SDM. Nah, sedangkan key resultnya meningkatkan investasi pelatihan training per SDM dari 4 juta menjadi 10 juta di akhir tahun 2022. Yang kedua, meningkatkan tingkat kebahagiaan dan kepuasan karyawan dari 85% menjadi 95% di akhir tahun 2022. Yang ketiga, meningkatkan tingkat promosi karyawan dari 10% menjadi 25% di akhir tahun 2022. Kemudian di sini ada contoh lagi OKR yang bisa dibuat oleh divisi sales. Yang pertama ada objektif. Nah, di sini objektifnya ini yakni meningkatkan pendapatan bersih perusahaan sebesar 15 miliar di akhir tahun 2022. Sedangkan key resultnya yakni mendapatkan pendapatan bersih sebesar 1,25 miliar setiap bulannya. Yang kedua, mendapatkan 9 distributor baru dan 90 reseller baru setiap bulannya. Yang ketiga, meningkatkan indeks kepuasan pelanggan dari 5 menjadi 6. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.